Refleksi kemerdekaan Indonesia ke-76, apakah kita benar-benar merdeka? Ditulis oleh Jo Putra di seword.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Demikianlah paragraf pertama preambul atau pembukaan UUD 1945 yang selalu dibacakan di setiap upacara bendera. Kemerdekaan adalah hak dasar manusia di muka bumi ini untuk hidup bebas, menentukan nasib sendiri, bahwa kemudian penjajahan yang mengurung kebebasan sepatutnya dilawan dan dimusnahkan. Kemerdekaan bangsa Indonesia lepas dari kolonial Belanda dan Jepang telah mengajarkan kita untuk menumpas segala bentuk penindasan dan penjajahan yang ada di muka bumi. Kemerdekaan menentukan nasib bangsa sendiri dengan menguasai air, udara, gunung, hutan, dan segala kekayaan negeri adalah mutlak. Perbudakan serta penindasan yang tidak beradab membuat para pahlawan rela berkorban untuk menghapus segala bentuk penjajahan yang tidak berkeadilan dan tidak manusiawi. Selain itu, merebut kembali kekayaan yang gemah ripah harus diperjuangkan ke pangkuan Ibu Pertiwi. Indonesia yang sejak dulu memiliki peradaban tinggi akan seni dan budaya telah melahirkan beragam macam filosofi dalam kehidupan bangsanya. Dari berbagai macam suku, adat, dan bahasa daerah merupakan khasanah yang tak ternilai di atas tanah yang kaya sumber daya alamnya. Di samping itu, penduduk asing seperti India, Tionghoa, dan Arab telah berbaur dan hidup berdampingan dengan penduduk asli yang mendiami tanah leluhur berlangit Zamrud Kastolistiwa. Itu adalah sebuah kekuatan untuk membangun negeri ini menjadi baik dengan diproklamasikan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945. Saat itu semua suku, agama, dan ras yang hidup dan tinggal di bumi Pertiwi bersepakat bahwa membangun bangsa dan negara adalah tanggung jawab bersama. Beragam suku bangsa di Indonesia berikrar bahwa hanya ada satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa yang diinspirasi dengan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Namun sangat disayangkan, cita-cita luhur para pendiri bangsa dikoyak dengan adanya politik identitas akhir-akhir ini. Setelah 20 tahun lebih Indonesia masuk dalam era reformasi, superioritas sebuah ras dan agama dimunculkan. Kita bisa lihat kaum radikal yang mengeluh-elukan keturunan Arab lebih dihargai karena bergelar Habib. Secara tidak langsung, kita sudah dijajah oleh oknum-oknum bergelar Ustadz karena berbeda keyakinan dan ideologi. Kesepakatan untuk menjadi satu bangsa yang kokoh dirongrong oleh sekelompok orang yang tak ingin Indonesia bersatu dalam perbedaan. Homogenitas dalam pembentukan negara Islam sangat masif digaungkan oleh orang-orang yang ingin menegakkan syariat Islam sebagai landasan ideologinya. Pita putih bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika telah tercabik-cabik oleh orang-orang yang ingin negara ini terbelah. Masih banyak kasus SARA yang terjadi berulang-ulang setelah Indonesia merdeka. Non-muslim dibenci dan dimusuhi karena kafir. Persekusi dan diskriminasi terhadap kaum minoritas pun terjadi di mana-mana. Inilah gambaran perjalanan sejarah Indonesia merdeka ke-76 tahun yang seharusnya dewasa serta bijak dalam menyikapi arti kemerdekaan itu sendiri. Potret kemerdekaan yang seharusnya dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia tidak tampak dengan warna-warni yang jelas. Kebencian terhadap kaum minoritas atau Tionghoa sepertinya tak akan pernah surut. Hanya kaum keturunan dari Timur Tengah yang disanjung dan dipuji, apalagi jika di antara mereka adalah keturunan dari Nabi. Begitupun dengan pembangunan rumah ibadah non-muslim yang sangat susah untuk mendapatkan izin. 76 tahun Indonesia merdeka, seharusnya masyarakat sudah pandai mengartikan kemerdekaan. Secara harfiah, arti kemerdekaan adalah lepas dari tirani yang membelenggu hak untuk hidup bebas, menentukan pilihan hidup sendiri. Bagi saya, kita boleh saja merayakan kemerdekaan bangsa ini setiap tahun. Namun sesungguhnya, Indonesia belum bebas merdeka dari ancaman ideologi radikal, kekuatan bawah tanah dari sebagian masyarakat yang pro khilafah, seperti bom waktu yang satu saat akan meledak meluluh lantakkan fondasi atau dasar ideologi Pancasila. Indonesia akan hancur seperti Afghanistan jika kita tidak bersama-sama saling bahu-membahu memerangi radikalisme. Sudah 76 tahun Indonesia merdeka bukan berarti merdeka untuk mengibarkan bendera negara lain. Masih banyak orang di luar sana yang tidak menghargai lambang negara seperti bendera merah putih. Pemasangan bendera asing AKA Palestina adalah wajib hukumnya untuk dikibarkan oleh mereka yang tidak pernah menghargai jasa para pahlawan. Bagi mereka, pemasangan bendera Palestina adalah kebanggaan untuk menunjukkan solidaritas sebagai sesama muslim. Saya setuju
bahwa sesama muslim harus saling mendukung dan menguatkan. Tetapi tidak pas rasanya mengibarkan bendera Palestina di bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Orang-orang semacam ini akan hilang akal sehatnya jika berhadapan dengan rasa nasionalisme. Mari kita renungkan kembali arti kemerdekaan bangsa dan negara yang ke-76. Apakah perayaan kemerdekaan Indonesia ke-76 akan terus diwarnai dengan permusuhan, saling membenci, menghina, bahkan membunuh di antara kita sesama anak bangsa? Pernahkah kita mensyukuri bahwa Indonesia ditakdirkan bersatu dan kuat dalam perbedaan? Kalau saja semua orang yang tinggal dan hidup di Indonesia mengerti arti perbedaan, niscaya bangsa ini akan maju dan hebat seperti negara-negara maju lainnya. Sepatutnya ego pribadi maupun kelompok yang merasa paling baik dan ingin menguasai dikesampingkan. Jangan berharap hidup dan tinggal di Indonesia dapat mengganti ideologi Pancasila dengan mudah. Rakyat yang waras akan melawannya. Hidup bersama membangun negeri dalam perbedaan di bumi pertiwi adalah anugerah Tuhan yang Maha Esa. Kemerdekaan yang dirintis para pendiri bangsa adalah untuk hidup berdampingan secara damai dengan merajut persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Jika kita melakukannya dengan kesadaran tinggi, maka tidak ada lagi jurang pemisah antara pribumi dan non-pribumi. Tidak ada lagi tembok penghalang antara muslim dan non-muslim. Dan tidak ada lagi suku yang superior dan inferior. Semuanya adalah anak-anak bangsa yang bernaung dalam kebinekaan. Terlepas dari berbagai masalah yang terjadi pada bangsa dan negara ini, kita harus memiliki jiwa optimis dan terus berjuang meneruskan cita-cita luhur para pejuang. Bagi saya, untuk segala kepentingan dan kebaikan negeri ini, kita harus hilangkan perbedaan yang membuat kita terpecah. Karena perlu diingat, kemerdekaan sangat banyak maknanya. Saling menghargai dan menghormati dengan orang lain yang berbeda adalah salah satu contoh dari kemerdekaan yang hakiki. Dirgahayu RI ke-76, Merdeka untuk Anda. 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dukung vaksinasi merdeka, masifkan serbuan vaksinasi TNI Polri. Ditulis oleh Astonoto Negoro di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Pemerintah di bawah komando Presiden Joko Widodo terus berupaya untuk menciptakan herd immunity atau kekebalan kelompok di masyarakat Indonesia. Jika kekebalan kelompok terbentuk, maka masyarakat bisa beraktivitas dengan normal seperti yang selama ini kita saksikan di sejumlah wilayah di Eropa dan Amerika Serikat. Oleh karena itu, sejumlah program dilaksanakan untuk mencapai target terbentuknya kekebalan kelompok, yaitu tervaksinasinya sekitar 75-80% atau sekitar 208 juta masyarakat Indonesia. Salah satu program yang dilancarkan adalah serbuan vaksinasi TNI Polri. Upaya tersebut dilakukan TNI Polri dalam rangka mendukung program Presiden Joko Widodo mempercepat capaian target tervaksinasinya seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu program turunan serbuan vaksinasi TNI Polri adalah vaksinasi merdeka yang digagas oleh Polda Metro Jaya atau PMJ dan diluncurkan oleh Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo pada 1 Agustus 2021 dan direncanakan akan berakhir pada 17 Agustus 2021 bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, ada permintaan dari sejumlah RW di wilayah DKI Jakarta untuk memperpanjang vaksinasi merdeka tersebut. Vaksinasi merdeka bisa dibilang sukses dan efektif dalam melakukan vaksinasi terhadap warga di wilayah DKI Jakarta. Dalam 10 hari, vaksinasi merdeka digelar sebanyak 8.630.890 masyarakat DKI Jakarta sudah tervaksinasi. Setidaknya sudah 96,5% mencapai target yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sejumlah 8.941.211. Merasa targetan kuantitatif tak cukup, polisi di wilayah hukum PMJ menyambangi rumah-rumah warga untuk melakukan pengecekan warga masyarakat yang belum divaksin. Polisi melakukan pengecekan kendala yang dialami masyarakat yang belum divaksin tersebut, seperti yang dilakukan di wilayah Sawah Besar, Jakarta Pusat. Jajaran kepolisian door to door menyambangi rumah warga masyarakat untuk mempercepat proses vaksinasi di wilayah DKI Jakarta. Nampaknya program vaksinasi merdeka cukup efektif dan bisa ditiru di wilayah polda-polda lainnya. Perlu ada penggalangan dan pengerahan polda-polda seluruh Indonesia untuk melaksanakan program vaksinasi merdeka. Mengingat program vaksinasi merdeka mengambil nama merdeka, mungkin program tersebut bisa diperpanjang sampai dengan berakhirnya bulan kemerdekaan Agustus 2021 ini. Jadi permintaan para RW di DKI Jakarta bisa kembali dipertimbangkan. Polri bisa mengerahkan seluruh personilnya untuk mengajak masyarakat melakukan vaksinasi
vaksinasi. Pengerahan personil dalam melaksanakan vaksinasi sangat dimungkinkan, mengingat Polri punya struktur sampai ke tingkatan kampung atau RW. Selain diperpanjang, jangkauan vaksinasi Merdeka juga harus diperluas, bukan lagi di DKI Jakarta, tetapi juga di wilayah Bodetabek. Program yang baik ini jangan sampai berhenti karena alasan keterbatasan vaksin, tenaga vaksinator atau sejenisnya. Dukungan penuh dari pemerintah perlu diberikan kepada Polri dalam upaya melaksanakan program vaksinasi Merdeka. Selain itu, syarat administrasi jangan sampai menjadi dalih warga masyarakat tidak bisa divaksin. Hal itu jelas kontraproduktif di tengah upaya pemerintah menggapai targetan vaksinasi sebagai upaya membentuk kekebalan kelompok. Masyarakat juga sudah jenuh menunggu kapan boleh melakukan aktivitas normal ataupun dalam kenormalan baru. Oleh karena itu, kerjasama bergotong royong antara masyarakat dengan pemerintah sangat diperlukan. Jangan ada lagi masyarakat yang enggan divaksin karena takut ini dan itu, alasan ini dan itu. Memang tidak dibenarkan pemerintah memaksa masyarakat untuk divaksin. Namun dalam kondisi seperti ini, bukan saatnya mencari pembenaran diri. Kita harus bersama bergandeng tangan melawan pandemi COVID-19. Mengupayakan kesehatan sendiri-sendiri merupakan hal yang sulit di tengah pandemi COVID-19. Oleh karena itu diperlukan upaya kolektif untuk menjaga kesehatan bersama. Pemerintah, termasuk TNI Polri, menyediakan vaksin dan fasilitas penunjang untuk melakukan vaksinasi kepada masyarakat, juga tidak mempersulit syarat prasyarat administrasi untuk mengakses layanan vaksinasi. Masyarakat secara sukarela dan ikhlas mau divaksin. Jangan ada lagi rasa curiga, tuding-menuding, dan segala macam bentuk penolakan yang menghambat proses vaksinasi. Kita rindu Indonesia segera sehat, pulih, dan kembali berjaya. Bulan Agustus, bulan kemerdekaan, vaksinasi merdeka, upaya pemerintah dan rakyat Indonesia merdeka dari COVID-19. Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh. Bersama dukung program serbuan vaksinasi TNI Polri, bersama dukung percepatan capaian target vaksinasi nasional. Pembentukan kekebalan kelompok adalah keniscayaan yang harus dihadirkan sebagai solusi dalam pemulihan krisis kesehatan serta ekonomi nasional. Merdeka, merdeka, merdeka. Bagaimana menurut Anda?